Kenakalan remaja adalah wujud dari suatu konflik yang tidak terselesaikan dengan baik berupa tindakan yang menyimpang pada masa kanak-kanak maupun masa remaja. Contohnya ada banyak, yaitu ada pergaulan bebas, ada free sex, ada narkoba, ada minum minuman keras, juga ada tawuran. Di proyek kita kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang tawuran. Akan perkelahian yang dilakukan antara kelompok dan di mana ada tawuran dan di situ juga ada korbannya. Dan faktor-faktor terutama tawuran remaja saat ini adalah lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan sebagiannya, dan didominasi pada remaja saat ini. Dan akibat tawuran adalah kematian. Namanya Faisal Ahmad. Halo, namaku Sahla dari Prodi Sutra. Sawal. Saya di Fatiara Junior. Nama saya Muhammad Khairuddin. Nama saya Bizan. Nama saya Fenty Astria. Kenalkan, nama saya Nabil Istiqamah. Kenalkan, saya Nurul Anjara Madinah. Sarina Hasan, biasa dipanggil Lina. Nama saya Dwi Aprilia Putri, biasa dipanggil Putri. Saya dari jurusan agroteknologi. Ngerugiin masyarakat sih, sama kita dapat kerja kalau kena goresan gitu. Kalau menurut aku, tawuran itu semacam tradisi udah dari zaman dahulu. Ketika ada konflik yang namanya misalkan konfliknya udah memanas, jadi kayak saling menghormati, terus kayak ya udah berantem biar tahu siapa sih sebenarnya yang benar atau salah gitu. Kalau menurut saya itu tawuran itu perbuatan yang tidak baik di kalangan remaja. Tapi di satu sisi kita ketahui itu remaja itu mempunyai masa pubertas. Jadi ada sebagian berpendapat wajar dan sebagian berpendapat tidak. Kalau saya sih tidak. Suatu kegiatan atau tindakan yang merugikan diri sendiri, yaitu pelajarnya maupun masyarakat lainnya. Menurut saya, tawuran ini adalah salah satu tindakan yang tidak patut untuk dilakukan karena salah satunya melibatkan orang lain dan bisa merugikan orang lain. Dan intinya tawuran adalah perbuatan yang sangat tidak baik khususnya bagi para pelajar. Tawuran itu sangat tidak baik dilakukan, maupun yang sudah terjadi itu yang lalu itu sangat tidak baik. Karena kenapa tidak baik? Karena tawuran itu dia lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, atau bahkan dampak positif dari tawuran itu mungkin tiada sama sekali. Karena bisa kita saksikan di lingkungan masyarakat yang sudah terjadi tawuran tuh banyak kerugian baik harta benda maupun nyawa. Misalnya banyak kerugian dari kerusakan fasilitas segala macam. Bahkan ada juga sampai korban jatuh akibat terjadinya tawuran. Itu sangat tidak baik. Bahkan lebih bagusnya kalau perlu ini seharusnya tidak terjadi. Tawuran menurut saya adalah suatu perkelahian massal yang biasanya dilakukan oleh para remaja-remaja, baik itu anak SMA, SMP, bahkan ada juga anak SD. Tawuran menurut saya adalah suatu tindak kriminalitas yang sering terjadi antar individu ataupun antar kelompok. Tawuran merupakan perkelahian, pertengkaran, dan kekerasan yang terjadi antar kelompok dengan kelompok yang lainnya ataupun antar individu dengan individu yang lainnya. Umumnya tawuran ini terjadi di kalangan pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, bahkan SD sekalipun. Akan tetapi tawuran ini juga bisa terjadi di antara kelompok warga. Menurut saya, tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar pelajar atau remaja dalam masyarakat di Indonesia. Menurut saya pribadi, tawuran merupakan kebiasaan negatif di lingkungan pelajar karena tawuran tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ikut teman sih. Yang pertama itu saling ejek, kedua itu masalah percintaan. Alasan tawuran sendiri penyebabnya adalah terjadinya perkelahian
antara kedua belah pihak yang bermusuhan. Sebenarnya tawuran itu tidak memiliki alasan yang terperinci. Inti dari tawuran sebabnya bisa jadi karena cekcok antar satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau menurut saya penyebab tawuran itu ada banyak, tapi di sini yang saya katakan saya penyebab utama tawuran itu karena itu perbedaan pendapat, tapi di antara kedua pihak itu tidak mau ada yang mengalah. Masing-masing pihak memaksakan pendapat maupun kepentingan mereka. Sehingga di situ terjadilah konflik. Selain itu yang sering terjadi itu karena banyak pemuda sensitif masalah suku toh. Kita bisa lihat di masyarakat itu banyak tawuran mengatasnamakan suku, geng ini, geng itu, itu dan banyak-banyaknya geng-geng itu toh, sehingga sering terjadi tawuran. Kalau itu habis itu dan yang kedua juga faktor dari kurang edukasi toh dari masyarakat tentang dampak dari tawuran itu. Alasan tawuran menurut saya itu terjadi karena adanya ketersinggungan antara para siswa. Ketersinggungan yang dimaksud itu seperti apa? Biasanya saling menghina, menjatuhkan sekolah masing-masing. Dan yang kedua, biasanya para remaja jika ada salah satu temannya yang dilukai atau dihina oleh remaja yang berbeda sekolah, biasanya mereka akan langsung turun ke sekolah itu, seorang teman yang menghina untuk melakukan suatu tawuran atau dengan kata lain pembalasan seperti itu. Mungkin alasan kebanyakan orang tawuran itu dikarenakan ketidakseimbangan antara pemikiran kelompok lain dan kelompok satu dan kelompok lainnya, ataupun masalah pribadi yang sering terjadi oleh suatu individu, sehingga individu itu kayak memanggil kelompoknya untuk menyerang kelompok di mana individu tersebut memiliki masalah. Tawuran ini biasanya terjadi karena adanya perselisihan antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tawuran yang terjadi di kalangan pelajar biasanya disebabkan karena adanya konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi ketegangan kelompok yang lebih besar karena adanya kesalahpahaman, ledek-ledekan, dan lain sebagainya. Tawuran ini juga terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, pengawasan guru, dan lain sebagainya. Alasan terjadinya tawuran disebabkan oleh pertama, keluarga. Faktor keluarga sangat penting karena bila kurangnya perhatian, komunikasi, dan kasih sayang di rumah membuat pelajar atau seorang anak mencari perhatian dan validasi dari kegiatan di luar yang sayangnya itu melanggar hukum seperti tawuran. Yang kedua yaitu faktor pergaulan. Karena kurangnya pendidikan dari orang tua sehingga seorang pelajar atau anak tersebut memilih pergaulan yang salah atau memilih teman yang salah sehingga pergaulan tersebut menjerumuskan dia ke arah negatif sehingga mengikut ke arah yang negatif seperti melakukan tawuran. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau tempat tinggal juga berdampak pada mereka dan mengarahkan mereka untuk berbuat lebih agresif. Kurangnya perlindungan polisi di beberapa daerah atau tempat mungkin menyebabkan para remaja berusaha mengamankan tempat tersebut menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menertibkan daerah tersebut. Alasan terjadinya tawuran yang pertama, para pelajar belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekolah. Yang keempat, kurangnya kesadaran dari para pelajar masing-masing. Banyak melukain orang sih. Banyak melukai orang. Ya, bikin nama jelek sekolahan itu, nama jelek keluarga. Kalau yang namanya pertemuan kan pasti emosi atas emosi ya, api dibalas dengan api. Ya pastinya kerusakan yang terjadi. Api ketemu sama api ya dia akan membakar, ya pastinya akan ada aja ya yang kita lihat kayak ada yang dibunuh atau ada yang luka-luka kayak gitu. Ya, dampak negatifnya itu satu, kita dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua itu untuk pribadi bisa kita mengalami cacat atau meninggal dunia.
Dampak tawurannya dapat yang dirasakan dari kegiatan tawuran tidak hanya pelajar itu sendiri, tapi masyarakat luas, seperti wilayah yang digunakan untuk melakukan tawuran sangat dirugikan, bisa merusak fasilitas yang ada di sekitar jalan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dampaknya sangat negatif bagi diri kita, bagi orang lain, bahkan bagi keluarga, dan bahkan dapat merusak citra pelajar dan merusak nama baik sekolah tersebut. Kalau menurut saya sih ada dua dampaknya. Saya tuh dampak ada secara fisik maupun mental. Dampak secara fisiknya apa? Secara fisiknya kan itu seperti luka-luka, kerusakan misalnya kerusakan bangunan atau apakah sarana-sarana yang ada di tempat tawuran itu, tempat lokasi terjadi tawuran itu pasti di situ tetap ada kerusakan itu, yang karena memang tidak terkontrol tuh emosi. Dan yang kedua itu apa, kiranya itu lebih ke psikologis, artinya keadaan jiwanya atau seseorang misalnya sudah ketika seseorang melakukan tawuran pasti trauma, begitu nampak trauma tuh dari itu eufobia trauma itu, sehingga bisa menyebabkan gangguan mental terhadap seseorang. Bukan hanya seseorang yang melakukan konflik, tapi masyarakat sekitar tuh, masyarakat sekitar yang melihat konflik itu kan bisa ke itu psikologi itu, mentalnya mereka tuh terganggu, trauma begitu, jadi takut atau segala macam begitu. Bicara garis besarnya saja. Dampak dari tawuran menurut saya dapat mengganggu proses belajar mengajar, terganggunya keamanan sekolah, dapat menimbulkan kecelakaan. Maksudnya kecelakaan yang dimaksud itu kan tawuran itu suatu kekerasan ya, jadi dapat membuat luka-luka atau lebam bagi para siswa-siswa yang melakukan tawuran itu, dan dapat menurunkan sikap tenggang rasa atau saling peduli antara siswa. Dan yang paling parah, dampak yang paling parah itu dapat dikeluarkan dari sekolah apabila tawuran ini diketahui oleh pihak sekolah. Dampaknya itu bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, kemungkinan terbesarnya itu kalau bukan diskors itu paling parah mungkin dikeluarkan dari sekolah. Kalau orang yang tawuran itu sudah umurnya sudah dikatakan dewasa, mungkin dampaknya itu bisa mungkin dipenjarakan karena itu dapat merugikan masyarakat banyak atau lingkungan orang banyak. Dampak yang terjadi dari tawuran ini yaitu diantaranya merusak citra baik pelajar di mata masyarakat, kemudian juga merusak fasilitas umum yang digunakan ketika tawuran ini terjadi. Selain itu juga merusak nama baik sekolah, dan yang lebih parahnya lagi dapat terjadinya kematian salah satu anggota dari kelompok yang terlibat tawuran ini nih. Dampak-dampak negatif yang terjadi akibat tawuran biasanya adanya korban luka hingga kematian, terganggunya keamanan lingkungan, terganggunya kestabilan masyarakat, hilangnya rasa saling menghargai dan menghormati sesama pelajar, timbulnya rasa kecemasan dari pihak keluarga dan masyarakat. Dan dampak dari tawuran yang pertama terjadinya cedera akibat pertikaian fisik. Yang kedua dapat menelan korban akibat dari tawuran tersebut. Kemudian yang ketiga merusak nama baik keluarga, merusak reputasi keluarga, dan merusak nama baik sekolah. Jangan sampai tawuran lagi, stop tawuran gitu. Terus udah gitu jangan sampai ke bawah arus pergaulan gitu, biar nggak sampai ikut tawuran lagi. Orang kalau udah punya prinsip ya mau gimana lagi, dia mau dibilang tawuran itu kenakalan remaja dia pasti akan melakukan kan. Jadi mulai dari sekarang mungkin lebih bijaksana lagi. Ya kalau saran saya sih perbanyak saja belajar dan prestasi di sekolah ditingkatkan lagi. Kalau untuk tawuran-tawuran sih tidak usah ikut-ikutan karena tidak ada baiknya buat diri kita sendiri. Saran saya pada pelajar atau yang sedang melakukan tawuran yaitu untuk tidak melanjutkannya lagi,
dan melakukan aktivitas masa mudanya dengan melakukan hal yang positif lainnya. Dan apabila ada masalah antara satu dengan yang lainnya, lebih baik diomongkan dengan baik-baik saja dan tidak ada perbuatan tersebut. Karena tawuran itu bukan hal yang baik dan dapat merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan orang tua. Saran saya buat anak-anak yang di luar sana tuh, terutama anak-anak muda tuh, generasi muda yang suka melakukan tawuran, setidaknya itu harus dikurangi lah, bahkan itu harus dihilangkan soal tawuran itu. Karena ketika tawuran terus terjadi, maka itu kita akan kerusakan generasi itu sangat tidak etis. Kalau di generasi tawuran yang akan meneruskan apalagi mau membangun bangsa ini tuh. Jadi buat anak-anak muda di sana, stop tawuran, stop kekerasan, stop narkoba. Saran untuk anak-anak yang melakukan tawuran, harusnya buat adik-adik atau teman-teman yang melakukan tawuran, tanamkan sikap saling tenggang rasa antara siswa-siswa walaupun berbeda sekolah, terus buat sekolah-sekolah agar tidak terjadi tawuran ini, buat suatu ekstra mungkin atau pelajaran anti tawuran agar tidak terjadi tawuran-tawuran. Bisa mengisi waktu luang dengan melakukan mengikuti mata pelajaran ekstrakurikuler agar tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pada masa remaja. Yang masih sering melakukan tawuran itu pintar-pintar dalam mencerna bahasa yang ada, yang keluar dari mulut kelompok ataupun individu. Tidak mungkin, jangan sampai individu tersebut mengatakan hal yang baik, namun kita tidak menyaringnya dengan baik-baik mungkin, sehingga itu bisa menuai kontra pada banyak orang seperti itu, dan bisa menimbulkan tawuran yang biasanya sering terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tawuran ini bisa diatasi, bisa dicegah dengan pengawasan orang tua yang lebih lagi, kemudian juga pengawasan dari sekolah dan juga guru. Juga dengan keaktifan para pelajar di sekolah juga dapat mencegah terjadinya tawuran. Ketika pelajar ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan di sekolah, mereka akan menjadi lebih sibuk, lebih aktif, dan lebih menggunakan waktunya dengan baik, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan tawuran ini. Selain itu juga terjalinnya silaturahmi antar sekolah, baik itu antar OSIS dan sekolah, antar OSIS satu sekolah dengan sekolah lainnya juga dapat mencegah tawuran, karena relasi yang terjalin di antara pelajar ini dapat membangun relasi yang baik sehingga mencegah terjadinya tawuran. Saran saya untuk semua anak-anak atau pelajar di Indonesia yang melakukan tawuran, yaitu sebaiknya hentikan, karena hal tersebut dapat merusak masa depan kalian sendiri. Kan itu akan merugikan diri kalian sendiri. Sebaiknya jika ada masalah ataupun apapun itu, kalian selesaikan dengan baik-baik, dibicarakan baik-baik, tanpa melakukan kekerasan fisik. Itu akan lebih baik dan berdampak positif bagi kalian semua. Saran saya untuk anak-anak di luar sana, marilah kita berhenti untuk melakukan kebiasaan buruk tersebut, karena itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Marilah kita menjadi generasi bangsa yang berpikir mengarah ke depan, bukan berdiam diri saja atau melakukan hal-hal buruk seperti tawuran tadi yang tidak bermanfaat untuk kita dan Indonesia ke depannya. Kesimpulan yang kami tarik yaitu tawuran merupakan kenakalan remaja yang tidak memberikan faedah sama sekali dan bahkan menimbulkan kerugian. Contohnya, terlukanya orang-orang akibat benda tajam yang digunakan saat tawuran. Bahkan risiko terbesarnya yaitu merenggut nyawa seseorang dan terganggunya aktivitas masyarakat di jalan raya ketika tawuran terjadi. Jadi untuk remaja-remaja di luar sana, alangkah baiknya ketika menyelesaikan suatu permasalahan, jangan melakukan tawuran, yaitu dilakukan secara baik-baik dan secara musyawarah. Dan untuk para orang-orang dewasa, sebaiknya menjadi contoh baik bagi para remaja di luar sana, agar para remaja mencontoh orang-orang dewasa tersebut. Baik, sekian dari kami kelompok 17. Semoga video ini membantu bagi para remaja. Sekian.